Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada kalian semua yang menonton video ini atau dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara berada, jangan lupa selalu support saya, selalu dukung saya dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Semoga dengan adanya channel saya dapat memberikan nilai-nilai inspirasi kepada kita semua dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Guys, tidak berlama-lama ya, kita langsung saja memasuki inti daripada konten ini, yang mana konten ini adalah gimana sih cara menghafal Quran itu dan tips dan triknya gitu. Jadi setelah kita ketahui memang banyak di kalangan umat masyarakat, khususnya di Indonesia ya, yang begitu besar umat muslimnya dan begitu juga besar keinginannya untuk menghafal Quran, tapi masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana tips yang mudah untuk menghafal Quran gitu. Jadi alhamdulillah saya tidak sendirian di sini. Nah, jadi saya juga ingin memberi atau membagi tahu nanti kepada kalian semua. Alangkah baiknya saya ditemani oleh teman saya. Yang pastinya ya di sini tuh ya bukan harus wanita juga guys ya. Tapi beliau ini sosok pemuda yang mana kalau kalian ngikutin 2 video saya di belakang, kalian tahu pasti orang ini siapa. Tapi kalian belum tahu kualitas orang ini bagaimana gitu ya. Beliau ini seorang pemuda dari Bekasi yang Masya Allah memiliki suara yang bagus ya. Nanti insya Allah kalau beliau berkenan, kita langsung tes gimana cara bacaan hafalan Qurannya gitu ya, atau tes hafalannya gitu. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita panggilkan sahabat saya yaitu Al-Hafiz Tama. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Al-Hafiz. Buat barang ya, Iya, buat insya barang Allah, ya. insya Allah, insya Allah. Saya buatnya duduk atau berdiri nih? Ya, kalau berdiri juga boleh, tapi nggak enak lah sebagai tamu ya, Mak. Duduk aja, duduk. Alhamdulillah Oke, ya, syukur boleh alhamdulillah. duduk ya guys ya. Alhamdulillah kalau saya berdiri capek Iya. nih, aduh. Nah, ini dia saudara yang saya bilang tadi kepada kalian. Nah, inilah sosok pemuda. Assalamualaikum. Kalian pasti tahu lah ya beliau ini siapa gitu ya. Nah, Masya Allah. Syekh, saya mau bertanya kepada antum ini, Syekh. Nah, kita di sini kan Tanya apa ini? sebelumnya boleh ya saya nanya ilmu antum ya? Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab ya Baca. Masya Allah. berdoa. Begitu tawadunya ya beliau ya, Masya Allah. Jadi gini Syekh, saya di sini membuat video, barangkali video ini bisa ditonton ke masyarakat dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi Insya Allah niat yang mulia itu akan bersambung terus pahalanya. iya insya Allah ya, sudah aminkan. Nah guys ya, jadi ini Ustadz, jadi saya membuat video yang mana video ini berjudul tips menghafal Quran dan tips mudahnya dan triknya gimana sih gitu. Jadi sebelum saya serahkan kepada antum semua ini, nah barangkali saya berikan waktu kepada antum untuk menjelaskan semuanya. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih untuk saudara Ardi, kawan baik saya di sini di Pandeglang, daerah Pandeglang. Saya baru kenal beliau belum sampai 1 bulan, tapi ya, sudah bisa berkreasi bareng buat video di sini, Masya Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang dibilang di awal tadi, katanya mau berbagi tips dalam menghafalkan Al-Quran. Intinya manfaat menghafal Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya yang paling dikenal, 2, satu itu di dunia bisa terangkat derajatnya karena semua yang bersama Al-Quran dijamin oleh Syekh Ali Jaber, maksudnya dijamin oleh Allah melalui perkataan almarhum Syekh Ali Jaber, itu pasti mulia. Dan yang kedua, di akhiratnya paling minimal kita masuk surga menggandeng kedua orang tua, anak, istri, keturunan,
itu yang paling minimalnya. Dan malaikat menjawab ketika kita mau masuk surga, salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Masya Allah. Salamun alaikum, selamat untuk kalian bima sabartum. Karena apa? Karena kesabaran kalian mengulang-ulang hafalan, kesabaran kalian mengorbankan waktu, itu bisa membuat kalian ke surga. Nah, ya, seperti saya bilang tadi, bahwasannya ini bukti dari bentuk, kalau dibilang di dunia itu rewards ya. Betul sekali. Iya, rewards dari Allah itu berupa kemuliaan di akhirat gitu ya. Untuk para yang Bukan hanya di akhirat, di dunia juga mulia. Masya Allah, contohnya gimana itu? Contohnya, gak ada penghafal Quran yang terlunta-lunta di kampung. Minimal ada tahlilan dia terpanggil. Kan tahu sendiri kalau tahlilan ya. Kita kalau bicara dunia, ada aja itu berkah-berkahnya seperti dimuliakan atau kadang-kadang diantarkan makanan. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah. Seperti itu. Penghafal Al-Quran ini nggak butuh SS, S1, S2, S3, S-Teller, S dingin ya, S dingin. Masya Allah. Kalau ya gitu ya, betul ya. Iya. Karena anak kecil pun bahkan yang masih usia 12 tahun, 13 tahun ketika dia pulang ke rumah, sering sekali saya jumpai di rumah saya, Dek, maju, ayo, suara antum lebih bagus, hafalan lebih banyak. Bayangkan yang di imam itu ada profesor, ada doktor, ada Masya Allah. sesepuh, itu baru anak kecil, gimana kita sudah bisa. Luar biasa. Berarti selama kita menjadi penghafal Quran ini, bukan Allah jamin aja di akhirat, bahkan di dunia gitu. Iya juga, jadi nggak ada ruginya. Menghafal Quran itu nggak ada ruginya, Bos. Iya gitu. Nah dengar itu pemirsa. Jadi menghafal Quran itu nggak ada ruginya. Walaupun kita berat di dunia, nah kita juga dikasih keringanan. Dan ketahuilah bahwasannya kesulitan apapun yang kau hadapin di dunia, pasti Allah akan memberikan yang namanya keringanan. Iya, betul. Apalagi yang namanya berbentuk niat kebaikan, apalagi menghafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi mari kita bedah sama-sama. Ya, saya juga bersharing dengan beliau ya, dengan bagaimana sih agar kita itu punya motivasi, kita udah dapat, kemudian keutamaan kita udah tahu. Apakah cukup dengan kita tergambar oleh motivasi dan keutamaan? Tidak. Kita harus tahu juga kiat-kiat dalam menghafal itu seperti apa. Kiat-kiatnya, kemudian cara-caranya, kemudian trik dan teknisnya seperti apa. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Bisa ya? Jadi kalau dibilang Ustadz, kalau kita menghafal Quran ini bukan sekedar kita menghafal aja gitu ya? Tidak. Jadi kita bisa mengaplikasikannya. Jadi saya mau nanya ini kepada Ustadz, gimana sih sebenar penghafal yang disebut penghafal Quran itu gimana sih menurut pandangan Ustadz? Inti dari hafalan Al-Quran itu Tiga ya? yang pertamanya, walaupun jumlahnya sedikit tapi sering diulang. Jumlahnya yang pertama itu jumlahnya sedikit aja, enggak apa-apa. Itu kalau kita kupas, maaf Ustadz, itu kalau kita kupas itu gimana itu? Yang maksud Ustadz bilang? Dalam artian ketika kita lagi menghafal surah An-Nas, lanjut Al-Falaq, lanjut ke Al-Ikhlas, sebelum kita lancar tuh surat An-Nas, kita nggak usah mau nafsu mau sampai 2 juz 3 juz, kita lancarkan dulu sampai benar-benar. Yang penting sering diulang, Sabar. ya sabar aja. Yang penting ingat 3 cara itu, jumlahnya sedikit nggak apa-apa. Yang penting yang kedua sering diulang, karena jumlahnya sedikit sering diulang dapat menyebabkan kita bertambahnya kebaikan. Dalam artian ketika ada tawaran, Dek imam ya, Dek pimpin yasin ya, Dek pimpin tahlil ya, itu kita bisa karena kita sering mengulang, hafalan kita pun masih walaupun belum 30 juz tapi lengket, sering diulang sehingga bisa bertambahnya kebaikan itu banyak gitu. Seperti itu. Jadi yang kedua itu yang pertama, yang kedua tadi. Ya, yang kedua itu yang tadi saya bilang, yang pertama itu jumlahnya sedikit ya. Yang kedua itu kita harus rajin-rajin mengulang. Rajin-rajin mengulang. Jadi Rajin-rajin mengulang. kalau gini, kalau penghafal Quran itu Ustadz, bukan sekedar menghafal lalu ditinggalkan gitu ya? Tidak. Nah, ibaratkan kalau kita memberikan janji manis, lalu kita nggak bertanggung jawab, bukan begitu ya? Betul. Nah, jadi itu gimana Ustaz? Ini ketika kita sudah menghafal, punya hafalan, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan hafalannya, perumpamannya seperti ini. Ketika kita memiliki teman atau sudah dianggap jadi sahabat, sama
ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan teman, tiba-tiba kita ada suatu hajat atau suatu takdir yang menyebabkan kita berpisah dengan teman kita, berpisah kita yang tadi kita main bareng-bareng dari kecil, tiba-tiba SMP-nya teman ini mau ke London, teman ini mau ke Australia, mau kuliah atau mau sekolah gitu kan, tiba-tiba pas ketemu SMA udah 3 tahun, kita main teman yang lagi nungguin ini di Indonesia gembira dia, alhamdulillah teman saya balik. Ketika ketemu, assalamualaikum, yang teman dari Australia itu, yang dari London ini siapa ya? Nah itu perasaannya kalau ada teman yang seperti itu, padahal kecilnya udah deket banget, ketika jauhnya itu malah seakan-akan gak kenal, itu gimana? Sakit kan? Al-Quran juga seperti itu. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran pun izinkan dia masuk ke dalam dadanya, masuk ke dalam pikirannya, tiba-tiba ditinggalkan. Al-Quran pun akan ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena hafalan kita lengket atau kunjungannya sedikit, itu bisa menyebabkan kita melakukan berbagai macam kebaikan. Salah satunya ketika orang lain lagi marah-marah, kita bisa keluarkan surah Al-Asr, surah ke-100 juta, itu bisa dilihat ke halaman nomor 1. Insya Allah ya, bisa dilihat. Insya Allah. Al-Asr, inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, saling nasihatin dalam kebenaran kalau benar, wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Jadi semoga dengan penjelasan dari Ustadz kita tadi atau Syekh kita tadi itu yang 3 tadi dapat mempermudah atau menambah motivasi untuk kita semuanya. Jadi nggak usah berlama-lama. Sebelum kita memasuki ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya, sebelum kita memasuki daripada tips dan triknya, saya atau permintaan dari kita semua, kita meminta untuk beliau membacakan kalam-kalam Allah. Saya akan bacakan surah Al-Baqarah di halaman ke 23 yang paling bawah sampai 24 pertengahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
dan keberhasilan seseorang dalam menghafal Quran. Nah, Ustaz, yang paling penting dalam menghafal Quran itu apa sih? Satu aja, nggak banyak. Yang paling penting dalam menghafal itu adalah Nungguin ya. Sabar. Karena videonya kepanjangan, tungguin part 2-nya ya. Sampai jumpa.